Shalom, selamat pagi, sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap hari. Setiap pagi dicurahkan berkat anugerahnya. Tuhan tak pernah berjanji langit kan selalu biru. Tuhan tak berjanji selalu ada jalan. Tetapi Dia berjanji akan selalu memberikan kita kekuatan. Yang percaya bersyukur katakan amin. Kekasih Tuhan yang diberkati, pagi hari ini saya percaya selalu ada jalan sekalipun beratnya beban yang kau pikul, tapi Yesus adalah jawaban. Kita akan berdoa kita akan membaca merenungkan firman. Mari satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik dalam hidup kami. Keajaiban-Mu senantiasa ada setiap harinya sehingga kami melihat bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami siapkan hati kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami mau beribadah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dapat kusambut di dalam jaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada sekian firman dan berkata. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengangkat segala beban-beban kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau Tuhan penolong dan sahabat, tetap jaya
segala keadaan kami tidak ditinggalkan. Tuhan Yesus selalu setia dan selalu ada, selalu menolong kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kebaikan-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, sebab itu tidak ada alasan untuk tidak percaya. Melainkan kami percaya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan pasti tolong. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang selalu menolong. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GACC, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di channel Gracia Hope Compassion Channel. Buat sahabat-sahabat GACC yang tekun menyaksikan tayangan firman Tuhan setiap pagi, setiap hari tanpa mengenal lelah. Saya percaya ada sesuatu yang saudara dapatkan dan saudara akan mengalami perubahan di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara tahu juga banyak hal, bagi saya secara pribadi saya bertumbuh ketika saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Saya bertumbuh ketika saya memutuskan untuk menjadi berkat lewat tayangan channel Gracia Hope Compassion Channel. Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa melalui channel Gracia Hope Compassion Channel ini setiap pagi saya merenungkan, saya justru belajar, dan kapasitas baik pengertian, kapasitas hati itu semakin ditambah-tambahkan Tuhan. Kalau orang membangun, saudara, tidak ada orang yang membangun itu langsung di lantai 2, kecuali dasarnya sudah ada. Tidak ada orang yang membangun langsung di langit ke-7, saudara. Tidak mungkin. Kalau tidak ada terlebih dahulu dasar yang mungkin sudah diletakkan oleh para pendahulunya. Tapi saudara, kalau kita mau membangun, kita harus mulai dari dasar. Saudara, jangan kita mimpi kita bisa membawa sharing firman Tuhan kalau kita sendiri nggak baca terlebih dahulu. Jangan mimpi kita bisa membagi berkat kalau kita tidak terlebih dahulu diberkati. Jangan mimpi kita bisa membangun sesuatu kalau kita tidak dibangun dulu dengan apa yang kita percayai. Kita percayai Alkitab, firman Tuhan, baru kita bisa membuat orang yakin dengan firman Tuhan. Kita bangun dulu dasar kehidupan kita, baru kita bangun kehidupan orang lain. Prinsip dalam membangun, saudara, tidak ada orang yang membangun itu langsung di atas, tapi harus mulai dari nol. Sekali lagi, kecuali ada orang yang sudah terlebih dahulu membangun untuk engkau. Namun itu pun, saudara, ketika kita membangun sesuatu setelah dibangun oleh orang lain, kita harus memiliki konsep yang benar tentang cara membangun. Yaitu, membangun itu diperlukan bahan, diperlukan alat material, diperlukan orang untuk membangun, diperlukan personil untuk membangun. Dan saudara, ketika ada ketiga unsur tersebut, baru sesuatu itu bisa dibangun, saudara. Dan membangun itu tidak ada yang gampang. Saya melihat ada orang yang membangun rumah, bahkan sampai bertahun-tahun dia masih dalam bentuk tiang struktur yang gak selesai dibangun. Karena membangun itu adalah perkara yang sulit, saudara. Kita mungkin bisa kehabisan keuangan, kita bisa kehabisan bahan. Bahkan ketika kita ada uang, ada bahan, ada tenaga kerja, kita bisa kehilangan gairah untuk membangun. Saudara, diperlukan kekuatan untuk bisa membangun sesuatu yang baik. Baik itu bangunan fisik maupun kebangunan rohani. Hari ini yang mau saya katakan kepada saudara, jangan kehilangan semangat sebab ada upah bagi semangatmu. Ketika engkau berinisiatif untuk membangun iman kerohanianmu, jangan berhenti di tengah jalan. Dan saya bersyukur kalau saudara bisa mengikuti channel ini sampai hari ini, ataupun saudara mengikuti ibadah-ibadah lain yang lainnya, saya percaya saudara dibangun. Tapi kalau saudara mau membangun kerohanianmu itu dari dasar, dan terus tekun sampai segala sesuatu yang kau bangun itu mendapat kelihatan hasilnya. Kalau nggak kelihatan hasilnya, sia-sia kita membangun rumah. Sia-sia kita membangun tembok. Nah saudara, hari ini kita belajar tentang bagaimana Nehemia membangun tembok Yerusalem. Tembok ini sudah ada dasarnya dari dulu. Tembok ini sudah ada
mengelilingi kota Yerusalem. Jadi berbicara tembok itu bukan bait suci, tapi tembok yang mengelilingi kota Yerusalem. Tembok yang melindungi kota Yerusalem, di mana Yerusalem ini adalah pusat kota dari Yehuda. Ketika ada serangan-serangan, pertempuran-pertempuran terjadi, maka tembok-tembok itu runtuh. Bahkan ketika ada pembuangan di Babel, masih ada orang-orang Israel yang tinggal masih ada orang Yehuda yang tinggal di Yerusalem, tetapi mereka tidak menjaga tembok tersebut. Mereka tidak menjaga tembok itu tetap ada, tetapi tembok itu runtuh. Kalau tembok itu runtuh, ibarat sebuah pagar, saudaraku, maka serangan-serangan itu akan muncul dan menyerang. Musuh akan mudah dengan masuk dan tidak ada perlindungan. Seorang bernama Nehemia, seorang Yehuda yang dibuang ke Babel. Dia menjadi orang kepercayaan dari Raja Artasasta sebagai seorang juru minum. Dia berhasil menggerakkan hati Artasasta untuk mengizinkan dia pulang dengan tujuan untuk membangun tembok Yerusalem. Sekali lagi, membangun tembok Yerusalem, bukan membangun bait suci. Kalau Salomo dia membangun bait suci. Kalau Raja Yosia dan raja-raja lainnya mereka memperbaiki bait suci. Tapi Nehemia membangun tembok. Jadi keliling tembok itu cukup besar, saudara, dan dia membangunnya di dalam jangka waktu yang cukup pendek, yaitu 52 hari. Tahun 1500-an tembok Yerusalem dibangun kembali dengan panjang sekitar 4.000 meter, tinggi 12 meter, dan ketebalan 2,5 meter. Mungkin pada waktu zaman Nehemia tidak seperti itu, saudara. Tetapi luas dari Yerusalem kurang lebih 0,9 kilometer. Dan itu 0,9 atau 1 kilometer persegi, ya saudara. Jadi itu cukup luas, cukup panjang juga tembok Yerusalem yang ada pada zaman itu. Tapi dengan kekuatan dan kesehatian dari bangsa Yehuda yang kembali ke Yerusalem, mereka dapat membangunnya. Nah saudara, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi, saya mohon dukungan saudara-saudara untuk channel Gracia Hope Compassion Channel. Dengan Bapak Ibu Saudara sahabat GCC, bantu like, comment, share, and subscribe. Maka kami percaya bahwa channel ini akan berkembang dan terus menjadi berkat untuk menyampaikan berita Injil bagi saudara-saudara yang lain yang ada di luar sana. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya akan memberikan perenungan firman Tuhan tentang Bupati Nehemia yang membangun tembok Yerusalem sekalipun banyak tantangan. Kenapa saya menyebutnya bupati? Karena Alkitab mencatatnya demikian, bahwa dia punya latar belakang seorang pembuat juru minum anggur, Raja Artasasta, ketika dia kembali ke Yerusalem dengan dorongan hati untuk membangun tembok, saudara. Tembok di Yerusalem ini kurang lebih 4.000 meter, saudara. Tetapi ada bagian-bagiannya yang hancur dan itu diperbaiki. Dan ada 12 pintu gerbang di sana. Dan Yerusalem ini adalah kota di mana pusat kota Yehuda pada waktu itu. Dan saudara, tentunya ketika kota ini temboknya runtuh, maka ada banyak hal yang serangan-serangan yang masuk, saudara. Karena memang kota ini udah betul-betul diserang. Simbol dari bagaimana mereka membangun tembok ini berarti Tuhan ingin membangkitkan kembali, meneguhkan kembali kedudukan kota Yerusalem di hadapan Tuhan dan di hadapan bangsa-bangsa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia ini adalah seorang yang, ya katakanlah dia seorang patriot dan pahlawan. Sekalipun ada kitab Nehemia dalam Perjanjian Lama, tapi Nehemia tidak banyak disebut di kitab-kitab yang lain. Dan di dalam kitab Nehemia ini diceritakan dia sebetulnya background-nya adalah juru minum anggur dari Raja Artasasta. Kemudian dia pergi, dia kembali ke tengah-tengah masyarakat Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan selama 52 hari pada tahun 445 sebelum Masehi, dia membangun kembali dengan memiliki banyak sekali rintangan, memiliki banyak perlawanan dari bangsanya sendiri, yaitu Samaria. Bangsa Samaria itu kan di Israel. Dan juga musuh bangsa Yahudi lainnya. Jadi dia menjadi wakil penguasa Persia. Dia di sana bupati yang mewakili
Persia karena kedudukan ya Yehuda pada waktu itu dikuasai oleh Persia. Dia di sana sebagai bupati yang ditunjuk oleh Raja Persia. Kemudian dia menunjukkan sikap tanpa pamrih Nehemia. Dia mendapat banyak penentang ketika dia membangun tembok Yerusalem. Dia kembali di sana sebagai utusan Raja Persia karena Persia menguasai Yehuda, tapi dia di sana sebagai orang Yahudi, orang Yehuda yang memiliki hasrat hati untuk membangun kembali bangsanya karena kehancuran di masa yang lalu. Kemudian dia mengusahakan pula agar kota itu dibangun tembok Yerusalemnya. Ia membela banyak kepentingan warga negara miskin. Bahkan ketika ada warga negara yang sampai menggadaikan barang-barangnya karena hutang dengan pajak, dia membela, kemudian dia mengusahakan mereka ditolong. Ada penangguhan hutang dan pemulihan hutang ketika dia kembali di sana. Kemudian dia mengusahakan di sana agar kotanya semakin banyak penghuni. Nah, tahun 433 ia kembali ke istana Persia. Kemudian dia mengambil satu tindakan melawan pelanggaran hari Sabat, yaitu sejenak ia kembali ke Persia, kembali lagi ke Yerusalem. Dia membuat aturan-aturan baru tentang perpajakan dan dia melakukan banyak reformasi sehingga orang-orang yang berhutang pada waktu itu bisa dibebaskan dari hutang. Dan orang yang mengutangi dan memberikan banyak riba, membungakan uang, itu ditegur dengan keras oleh Nehemia. Nehemia menjadi bupati di sana. Bersama dengan Esra dia menetapkan kembali ibadah. Dia juga melakukan pengakuan dosa bangsa Israel sehingga ada pemulihan di tengah-tengah bangsa Israel. Dia menjadi tokoh pentahbisan tembok Yerusalem. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pasal yang keempat pembangunan Mesbah dan pasal yang ketiga ayat 8 hingga yang ke-13 ada perletakan dasar bait suci. Selanjutnya pembangunan Yerusalem. Ketika mereka membangun tidak mudah saudara, karena ada orang-orang yang menentang, yaitu Sanbalat dan juga Tobia. Sanbalat serta Tobia serta orang Arab, orang Amon, orang Asdod. Jadi banyak, bukan cuma 1-2 orang, tapi ada banyak orang dari berbagai negara dan suku. Ada Arab, Amon, Asdod, karena mereka mendengar bahwa perbaikan tembok Yerusalem dan tembok-tembok yang lubang sudah mulai ditutup, maka mereka marah. Mereka baru sepakat untuk memerangi Yerusalem. Kemudian Nehemia mengambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan dan melakukan penjagaan siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yahudi, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Jadi tembok yang runtuh itu harus diangkat, saudara. Tembok yang runtuh pada waktu zaman itu dengan zaman sekarang itu enggak seperti yang zaman sekarang. Zaman dulu kalau zaman sekarang kalau mau diangkat itu bisa pakai eskavator, alat-alat berat, dia pakai wheel loader, dia dorong dengan alat-alat berat dengan menggunakan tenaga manusia sebagai driver. Tapi dulu itu memang betul-betul harus diangkat. Mereka menggunakan tali, mungkin tali rami untuk menarik tembok-tembok itu. Jadi upayanya itu menggunakan full tenaga manusia. Kalaupun ada paling kereta-kereta kuda, paling untuk alat-alat sederhana yang dibuat oleh tangan manusia, bukan pabrikan, tentu dengan tombak dan lembing untuk mencungkil bongkahan-bongkahan itu. Mereka katakan kami sudah menjadi lemah, kami sudah merosot, puing sangat banyak, tidak sanggup kami membangun kembali tembok itu. Oh, saudara, di titik seperti ini, orang-orang yang membangun tembok Yerusalem itu mengalami depresi, intimidasi, kelemahan fisik, dan juga psikis. Saudara, kalau saudara kelemahan psikis dan fisik, itu nggak ada bedanya. Bahkan kelemahan fisik bisa mempengaruhi psikis, kelemahan psikis bisa mempengaruhi fisik. Jadi dua-duanya timbal balik saling mempengaruhi dan saling melemahkan. Dan kalau itu terjadi kedua-duanya, fisik lemah, psikis lemah, itu haleluya. Kalau cuma fisik, dalam keadaan aman-aman saja, tetapi pekerjaan berat itu secara fisik. Tapi ini fisik dan psikis. Ketika mereka kelelahan, ada serangan, intimidasi, dan sewaktu-waktu mereka juga akan diserang oleh Sanbalat dan juga Tobia. Jadi saudara, psikis dan fisik begitu menyerang. Dalam keadaan seperti itu, mereka merasa putus asa. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka telah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok. Oleh karena Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membukakan bagi mereka dan rahasia musuh-musuh mereka dibukakan. Kemudian mereka dapat kembali membangun tembok. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku, yaitu Nehemia, melakukan pekerjaan dan sebagian lain memegang tombak. Ya,
Sebagian melakukan pekerjaan, sebagian tenaga kerja untuk membangun tembok, sebagian memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, ya, memikul dan mengangkut dengan satu tangan, dan tangan yang lain memegang senjata. Ini sikap yang berjaga-jaga karena di sisi lain ada harus membangun, di sisi lain harus berperang. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang di pinggangnya. Jadi ini pekerjaan ibarat kata kalau saudara itu tenaga kerja, tenaga harian, ya, tenaga buruh, lagi bekerja pegang skop. Ini di sini ada pedang, di pinggang itu ada pedang, ada parang. Karena sewaktu-waktu orang bisa menyerang, mereka harus siap menusuk. Mereka berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Orang yang berjaga-jaga dengan tiupan sangkakala, bahwa sewaktu-waktu ketika mereka lihat serangan, mereka tiup. Lalu kemudian mereka lepaskan itu skop, mereka lepaskan itu alat-alat tukang, mereka ambil itu pedang, kemudian berperang. Jadi situasinya pada waktu itu seperti itu. Mereka membangun, dan sewaktu-waktu diperlukan, sangkakala berbunyi tutut, berperang. Nah, saudara, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah di sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi kalau ada sangkakala berbunyi di satu area, misalnya di utara, mereka harus lari ke utara karena berarti di sana ada serangan, dan mereka harus menolong saudara-saudara yang ada di utara. Demikian saudara keadaan pembangunan tembok Yerusalem pada waktu itu. Dan saudara bayangkan, mereka ternyata bisa menyelesaikan reruntuhan di antara kurang lebih 4 kilometer, ya. Kelilingnya kurang lebih 4 kilometer, saudara. Mereka di antara patahan-patahan tembok Yerusalem itu, mereka berkeliling di situ, mereka tidak saling melihat satu dengan yang lain, saudara. Dan mereka dalam keadaan berjaga-jaga, berdoa, membangun, dan berperang. Satu pegang senjata, satu pegang alat untuk membangun. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran ini menunjukkan situasi pada akhir zaman. Bahwa pada hari-hari terakhir, ketika engkau dengan tujuan untuk membangun keadaanmu, baik kebangunan rohani maupun kebangunan secara pribadi, baik engkau membangun kehidupanmu, selalu ada serangan-serangan orang-orang yang tidak sukai. Saudara, hari-hari ini gereja kami terjadi banyak pemulihan, terjadi banyak struktur gereja diperbaiki, saudara. Orang-orang mulai ditambah-tambahkan, pelayan Tuhan ditambah-tambahkan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Serangan itu begitu hebat. Serangan itu begitu hebat. Tanda-tanda serangan itu ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami kecelakaan, ada yang mengalami goncangan-goncangan, baik iman, baik apapun, saudara. Di tengah-tengah kebangunan rohani yang mungkin sementara terjadi, saudara, justru ada lebih banyak serangan. Ciri-ciri dari kebangunan rohani bahwa dia dibangunkan dari tengah-tengah satu situasi stagnasi. Iblis suka dengan stagnasi. Tapi begitu juga terjadi pembangunan, dia berusaha menghentikan dengan berbagai cara. Jangan mimpi, saudara, kalau engkau mau terjadi kebangunan rohani di dalam kehidupanmu, lalu kamu pikir bahwa semua situasi akan mendukung keadaan kita. Justru semakin kita kelihatan semakin mau bangkit, justru serangan itu semakin hebat. Pada waktu engkau mungkin dulu stagnasi, pada waktu mungkin dulu engkau tidur-tiduran, pada waktu mungkin engkau gak ada kerjaan, lalu engkau seolah-olah dalam segala perkara itu gak semangat, ya, rohanimu down. Justru kelihatan segala sesuatu kok nyaman, ya. Saking nyamannya engkau tidak mau bangkit. Saking nyamannya engkau stay dengan keadaan seperti itu. Tapi begitu engkau memiliki kerinduan untuk bangkit, untuk membangun kerohanianmu, untuk bangun pelayananmu lebih dahsyat lagi, di titik itu justru engkau mengalami tekanan dari situasi-situasi yang ada. Itu kenapa itu, saudara, bisa terjadi? Itu karena iblis memang tidak senang anak-anak Tuhan maju. Iblis tidak senang anak-anak Tuhan keluar dari zona kenyamanannya. Iblis tidak senang kalau tembok Yerusalem itu dibangun. Itu sebabnya dia lakukan serangan.
Makanya di sini kita penting untuk kita ada di titik kritis ini untuk kita mengerti bahwa ini bukan saatnya untuk berhenti. Ada orang justru berpikir pada saat terjadinya serangan ini saatnya untuk berhenti, ini saatnya untuk istirahat, ini saatnya untuk lari. Salah saudara, titik kritis di mana kita semakin diserang. Justru ini adalah titik kritis di mana kita harus berjuang. Semakin kuat goncangan itu, semakin kuat serangan kuasa kegelapan, semakin kuat bagaimana iblis berusaha menyerang. Di situ semakin kuat engkau harus bersemangat untuk lebih lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kunci untuk bertumbuh. Pada saat engkau mengalami serangan, ini adalah titik balik di mana engkau harus jauh lebih kuat. Caranya bagaimana? Pegang senjata, siapkan sangkakala, dan juga terus membangun. Amin. 3 hal saudara. Siapkan sangkakala untuk berseru kepada Tuhan. Siapkan senjata untuk berperang. Sewaktu-waktu engkau diserang musuh, engkau serang balik. Sewaktu-waktu engkau jangan pernah sekalipun meninggalkan pembangunan. Baik pembangunan kerohanian, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan iman. Makanya saudara tiap hari kita harus gencar untuk mendengarkan firman. Pada pasal yang ke-5 hingga pasal yang ke-6 saudara. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda yakni dari tahun ke-22 sampai tahun ke-32. Artinya sudah 10 tahun pemerintahan Asasasta jadi 12 tahun lamanya. Dari tahun ke-10, ke-20 sampai 32, 12 tahun. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Ada hal yang Nehemia jaga bagaimana dia menjaga diri terhadap cinta uang. Sehingga kedudukannya sebagai bupati murni betul-betul untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia menjadi bupati diutus oleh Raja Persia. Tapi dia ada di sana untuk membela kepentingan Yehuda. Saudara, dimanapun posisi engkau berada, mungkin engkau ditempatkan di suatu tempat. Bukan dengan tujuan supaya engkau menjadi hamba Tuhan. Tetapi berperilakulah sebagai hamba Tuhan di tempat di mana Tuhan mengutus kamu. Engkau ada di satu pekerjaan. Engkau di sana sebagai manajer. Engkau ada di satu tempat. Engkau di sana sebagai seorang polisi. Engkau ada di suatu tempat. Engkau di sana sebagai orang mungkin terjebak di sel penjara. Seperti Yusuf terjebak di sel penjara. Tapi datanglah di sana sebagai orang yang berkapasitas sebagai hambanya Tuhan. Ada orang dipenjarakan dengan maksud-maksud untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama karena dia melakukan kesalahan. Tapi dia dipenjara untuk membawa sebuah revival. Suami saya seorang dokter yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Waktu dia masuk di lembaga pemasyarakatan ini, beberapa kali dia rasanya pengen give up. Saya bilang, jangan give up. Hani, saya selalu bilang, jangan give up Hani. Itu kan pegawai negeri sipil, itu nggak seperti pegawai lain yang hanya kontrak. Ini pegawai negeri sipil sampai akhir. Tidak bisa sewaktu-waktu kita pengen berhenti, kita pengen mundur atau dan lain sebagainya. Kalau kita nggak suka kita mundur, nggak bisa seperti itu. Kamu harus semangat dan tetap stay di sana. Itu waktu awal-awal dia masuk di pekerjaan itu. Semakin ke sini, ketika dia mulai kuat di dalam panggilan Tuhan, dia menyadari bahwa tempatnya ditempatkan sebagai dokter di lembaga pemasyarakatan atau penjara ternyata ada maksud Tuhan. Hari ini dia tahu bahwa ketika dia ada di lapas di Kabupaten Minahasa, dia di sana adalah untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Sampai hari ini ada banyak orang yang sudah dibaptis, ada banyak orang yang sudah diinjili, ada banyak orang yang sudah ditarik dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan hampir setiap minggu mereka melakukan ibadah dan pada waktu-waktu luang dia menginjili anak-anak muda yang ada di sana untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Nah saudara, kadang-kala Tuhan tempatkan kita bukan dalam posisi sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai sebuah utusan dengan maksud untuk melakukan kehendak Tuhan. Nehemia pergi untuk membangun tembok Yerusalem, tapi dia sebagai utusan Persia. Dan di sana akhirnya Persia mengutus dia sebagai bupati. Sebagai bupati, dia berjaga-jaga atas kehidupan umatnya Allah. Dan saudara, ada juga seorang hamba Tuhan yang ketika dia melakukan kejahatan, dia masuk penjara. Dan sampai hari ini dia menjadi koordinator ibadah di dalam penjara lapas di
tempat suami saya. Karena dia ada di sana, pelayanan menjadi jauh lebih baik. Ada banyak jiwa yang dibawa untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, dengan maksud-maksud tertentu, background kita tuh beda-beda. Mungkin engkau pengusaha tajir, engkau pengusaha hebat, engkau seorang banker ya saudara. Engkau ada di satu posisi di mana engkau punya otoritas dan kekuasaan. Nehemia tidak mengambil upahnya sebagai bupati, tapi dia justru memberikan hidupnya, kewajibannya kepada rakyat Yehuda. Bahkan dia menarik banyak orang untuk kembali ke Yerusalem dan melakukan pembaharuan. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur, bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Saudara, buat sebuah perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan ketika bupati-bupati yang lain memberatkan. Nehemia mengambil keputusan untuk tidak mengambil upahnya. Karena orang-orang yang ada di Yerusalem itu adalah orang-orang yang kehidupannya di dalam penjajahan. Bangsa yang berkuasa pada waktu itu mereka lah yang menjajah. Persia yang berkuasa pada waktu itu mereka lah yang menjajah. Bupati-bupati yang dipilih itu biasanya terdiri dari orang-orang asli dari Yehuda. Tapi mereka memberatkan saudara-saudaranya. Dan itu ditentang oleh Nehemia dan dia melakukan pembaruan baik pembangunan tembok Yerusalem maupun pembaruan ya sosial dan juga keagamaan pada waktu itu. Sosial, politik dan keagamaan dibaharui oleh Nehemia, didampingi oleh Imam Esra. Pekerjaan selesai pada pasal yang ke-6. Pentahbisan rumah Allah dan pada hari raya Paskah yang pertama. Dia berdoa, ya Allah ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak pun tindakan Nabia, Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Jadi saudara, serangan yang dialami Nehemia itu dari luar dan dari dalam. Ada Nabia. Jadi di sana kalau saudara pikir nabi itu cuma berakhir di Elisa, Elia, juga ada Imam Hilkia. Tidak saudara, di sana itu masih disisakan nabi-nabi yang juga bangkit untuk berbicara. Tapi mereka kemudian berbicara tidak atas nama Tuhan dan mereka tidak dikenal. Karena mereka tidak dikenal karena mereka itu menyimpang dan berbeda dari kehendak Tuhan. Ada di sana Nabi Noaja, ada nabi-nabi yang lain. Mereka bukannya sepaham dengan kehendak Tuhan, mereka menakut-nakuti Bupati Nehemia. Singkat cerita, selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Saudara, saya bekerja di bidang konstruksi juga di pemerintahan, saudara. Orang kalau bekerja 52 hari itu kurang lebih 1,5 bulan kan, hampir 2 bulan. 8 hari kemudian lihat 2 bulan, hanya 2 bulan. Dalam kurun waktu 2 bulan mereka menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Mereka kerja siang malam, bukan cuma siang malam, tapi mereka diwarnai dengan peperangan. Bahkan pekerjaan mereka sempat dihentikan pada zaman pemerintahan Raja Artasasta, kemudian dikembalikan ulang pada pemerintahan Raja Darius. Pembangunan dimulai lagi dengan izin dari Raja Darius, saudara. Dengan izin dari Raja Darius, karena mereka menyelidiki tulisan-tulisan yang dikirim oleh Raja Kores, ternyata oh iya memang benar bahwa pernah diutus untuk kembali membangun tembok Yerusalem, membangun kembali Yerusalem. Akhirnya mereka diizinkan kembali. Jadi serangan itu begitu masif, luar dan dalam. Kepulangan rombongan Esra dan peneguhan kembali hukum Taurat pada pasal yang ke-7. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah dan mereka pulang dari berbagai suku. Itu ada beberapa ratus setiap suku ada yang pulang. Kemudian di dalam persiapan perjalanan di pasal 7 hingga pasal 8. Saya mau simpulkan di sini dari 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Saudara, jangan pikir untuk melakukan pekerjaan besar kita akan selalu mendapat dukungan. Justru ada banyak penentang. Posisinya, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah kuat. Amin. Kita akan melihat gambaran besar dari tembok Yerusalem yang dibangun oleh Nehemia. Itu ada 12 gerbang of Nehemia. Ada Sheep Gate, gerbang domba, Salvation, Fish Gate, gerbang ikan, Witnessing atau kesaksian, Old Gate, gerbang tua atau Strong Foundation, Valley Gate, gerbang lembah, Suffering for
yang artinya suffering for spiritual growth, yaitu kerinduan untuk bertumbuh secara rohani. Dung gate atau gerbang sampah, garbage in the soul removed. Fountain gates atau gerbang air hidup, living water. Water gate, gerbang air, advanced doctrine. Horse gate yaitu endurance atau strength, atau gerbang kuda. Gerbang timur itu berbicara tentang prosperity. Inspection gate, gerbang pemeriksaan atau personal destiny. Gate of Ephraim, gerbang Ephraim, super grace blessing. Ephraim itu selalu berbicara tentang blessing, super blessing, double blessing. Prison gate atau dying grace, eternal blessing, itu adalah ungkapan-ungkapan dari gerbang-gerbang. Nah, saudara, ini tampilan dari gerbang Yerusalem yang mengelilingi pusat kota dari Yehuda. Nama-nama gerbang ini gerbang domba, the sheep gate, gerbang ikan, gerbang lama, gerbang tengah, gerbang Ephraim, gerbang tengah di PB, gerbang tengah baru 4C, gerbang utama, gerbang pertama. Baru ada Harrison, gerbang sudut, gerbang lebak, pintu gerbang sampah, gerbang mata air, gerbang kuda, gerbang timur, gerbang pendaftaran, dan gerbang penjagaan. Itulah pintu-pintu gerbang yang ada di tembok Yerusalem. Dan saya akan menutup dengan kesimpulan seperti ini. Tetaplah membangun sekalipun ditentang. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk melakukan pekerjaan besar yang penting sekalipun ada banyak penentang. Untuk menjadi seorang yang setia saja secara pribadi itu banyak tantangan, saudara. Kita belajar dari Nehemia. Yang pertama, dia memiliki inisiatif. Inisiatif untuk datang ke Yerusalem itu adalah dari dia sendiri. Dia rindu untuk membangun tembok Yerusalem. Yang kedua, dia tidak penakut atau tawar hati. Kita sudah dengar tadi bahwa dia diserang dari luar, dari dalam, dari Sanballat, Tobia, dari nabi dan nabi-nabi yang menakut-nakuti dia. Dan dia ketiga, berketetapan hati. Sekali dia berketetapan ingin membangun tembok Yerusalem, dia tidak digugurkan oleh siapapun. Ingat, saudara, kalau mau betul-betul memperbaiki kerohanianmu, itu harus ada ketetapan hati. Kalau mau setia bangun pagi setiap hari, itu harus ada ketetapan hati. Saya, saudara, untuk membagikan firman Tuhan pada saudara-saudara ini perjuangan. Saya kerja, saudara. Saya pagi saya harus kerja. Dan saya kalau merenungkan firman Tuhan itu 1 jam minimal. Paling tidak 2 jam. Sampai saya harus mempersiapkan segala sesuatu untuk upload ini, saya harus 3 jam. Jadi saya harus bangun 3 jam lebih awal untuk memberikan saudara perenungan firman Tuhan ini. Sementara saya harus kerja. Saya harus kerja, saya punya kewajiban. Di kantor saya itu punya kewajiban yang banyak. Dan saya punya pelayanan daring, pelayanan Zoom meeting, pelayanan luring ya saudara. Dan juga pelayanan di gereja. Saya harus mengatur tatanan gereja untuk hal-hal yang saya harus lakukan. Pengorbanan, saudara. Tapi apa yang saya lakukan? Sama seperti Daniel berketetapan hati tidak mau makan makanan pesta atau makanan raja. Saya berketetapan hati untuk terus memberikan yang terbaik. Di tengah-tengah kadang capek, kadang nggak kuat, kadang nggak mampu. Kenapa saya bisa membagikan sesuatu? Karena saya harus pelajari dulu. Dan saya harus prepare dengan itu. Dan untuk membagikan makanan rohani yang cukup berat setiap hari, saya berketetapan hati saya harus melakukannya. Karena 5 pasal ini bukan sekedar mengambil ayat demi ayat, tapi saya harus merenungkan dulu 5 pasal ini dan menarik sebuah kesimpulan, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan mampukan, asal kita punya ketetapan hati. Kenapa Nehemia kemudian dari juru minuman anggur? Saudara, kalau jadi seorang juru minuman anggur, itu pada waktu zaman dulu, seorang raja itu kesukaannya minum juru minuman anggur. Kenapa ada juru minuman anggur? Juru minuman anggur itu adalah orang yang dipercaya. Pertama, dia pasti tidak akan meracuni rajanya, ya kan? Kalau di Cina, makanan minuman itu ada juru ngetes. Nah, kalau juru minuman anggur itu harus orang yang dapat dipercayai. Orang ini dari bangsa lain, bangsa yang dia jajah, dia harus dong dapat mempercayai Nehemia. Dia harus dapat dipercaya dan minuman yang dia campur itu harus menyenangkan raja. Minuman yang harus dia campur menyenangkan raja, saudara bayangkan berarti ini orang kepercayaan, orang kesayangan, orang kesukaan. Kalau dia mungkin minum anggur dari orang yang lain mungkin gak seenak dari apa yang disajikan oleh Nehemia. Makanya juru minuman itu khusus, tidak diganti-ganti. Hanya orang-orang yang dipilih dan dia ini enak, kasih dia ke saya. Nah kalau kemudian Nehemia pamit, Raja, permisi dong, saya mau balik dulu ke Yerusalem. Ngapain kamu di sana? Saya mau bangun tembok Yerusalem. Kan raja bertanya, berapa lama waktunya kamu ke sana? Lalu dia menetapkan waktu
eh, batasan waktu dia akan kembali. Dia nggak kembali kan saudara? Dia kan menjadi bupati di sana. Artinya Raja Artasasta dan kemudian masuk ke Raja Darius melepaskan Nehemia untuk tetap stay di Yerusalem. Betul? Sementara ini orang adalah kesukaan raja karena menyajikan minuman anggur. Tapi karena dia berketetapan hati, dia punya inisiatif untuk pergi ke Yerusalem. Raja Artasasta yang menyayangi dia sebagai orang kepercayaan dilepasnya, diutusnya. Bahkan dia diangkat menjadi bupati. Artinya rentang waktu yang dia kasih batasan, kapan kamu kembali? Kamu kok nggak balik-balik? Akhirnya dia nggak kembali. Dia justru menjadi berkat, menjadi bupati di Yerusalem. Saudara, berketetapan hati itu penting saudara. Mungkin saya secara pribadi, mungkin apa yang saya bagikan kepada saudara-saudara itu ada yang menganggap tidak berarti. Tapi bagi saya itu berarti. Saya ditonton oleh 20 orang pun satu hari. Bagi saya 365 hari itu akan berarti dengan 20 orang per hari. Tetapi ketika ada yang menonton satu hari 400 orang, 500 bahkan 1000 orang per hari, itu merupakan sebuah grateful dalam hati saya. Karena saya nggak mendapat apa-apa lewat pelayanan YouTube ini. Jangan pikir saudara untuk menjadi YouTuber itu gampang. Untuk memperoleh hadiah dari iklan dan lain sebagainya, itu tidak seperti itu saudara. Tapi apa yang kita lakukan adalah untuk melayani dan didengar oleh banyak orang, berketetapan hati untuk tetap membangun kerohanian diri sendiri dan orang lain. Itu yang harus kita miliki. Sustain ya, konsisten, dan berketetapan hati untuk tetap setia. Yang keempat, dia berjaga-jaga. Tangan sebelah untuk membangun, tangan sebelah untuk berperang. Dan sangkakala di sekeliling. Berjaga-jaga dalam doa. Amin. Bekerja dan berdoa. Ora elat et labora. Satu tangan berperang, satu tangan tetap membangun. Itu gayanya hidup Nehemia. Dan dia sangat keras, dia sangat tegas. Dan dia menjaga kesatuan dari pekerja-pekerjanya. Kalau ada sangkakala di timur, pergi ke timur. Kalau ada sangkakala di utara, pergi ke utara. Berarti ada serangan di sana. Ayo kita bersatu. Dia punya ketegasan dalam memimpin. Dia punya arahan dalam memimpin. Saudara-saudara, di dalam pelayanan saya sering ketemu orang yang punya ketegasan dalam memimpin. Tapi ketemu juga dengan orang yang leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh? Dikit-dikit lemah, dikit-dikit merajuk, dikit-dikit kecewa. Jangan salah saudara. Kadang perempuan bisa jauh lebih kuat dari laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki memakai logika. Saking mereka memakai logika, kadang mereka mau bergerak mikir dulu. Akhirnya Barak mikir dulu. Kalau kamu maju, aku maju. Dia bilang sama Deborah. Lalu Deborah bilang, saya akan maju, tapi kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan lewat peperangan ini. Perempuan itu, Yael, yang akan mendapat kemuliaan karena dia yang mematok kepala dari Sisera, panglima dari raja pada waktu itu yang berperang dengan bangsa Israel. Saudara, punya ketegasan dalam memimpin. Jangan jadi orang yang leye-leye. Laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu harus punya ketetapan. Jangan jadi laki-laki yang mudah tersinggung. Perempuan yang mudah tersinggung. Tapi kadang sekarang saudara, perempuan jauh lebih kuat, minta maaf. Dan ini bukan sebuah kemajuan rohani. Tapi sebuah kemunduran rohani bagi kaum pria. Bagi kaum wanita, iya betul. Tetapi saya berprinsip begini, sehebat-hebatnya perempuan dia harus mendukung suaminya. Itu yang saya terapkan bagi suami saya. Semampu-mampunya saya melayani, saya harus mendukung kepada suami saya. Hari ini dan besok suami saya mengajak kita pelayanan, saya tinggalkan kegiatan saya yang lain. Bahkan saya ada pelayanan di tempat lain, saya izin, saya harus mendukung suami saya karena suami saya minta dukung saya. Saudara, perempuan boleh menjadi hebat, tapi dia harus ada di belakang suaminya untuk mendukung. Itu panggilan kita. Kecuali engkau bisa menghapus kata penolong dari kitab Kejadian. Kebangunan rohani bagi wanita ketika dia bisa memimpin, tetapi degradasi rohani bagi pria jikalau dia tidak bisa memimpin. Ini sesuatu yang kita perlu doakan. Jadilah seperti Nehemia. Laki-laki itu harus kuat. Jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit lemah. Laki-laki itu kebiasaannya dia gak bisa ada konflik. Kalau ada konflik, dia harus pukul. Kalau nggak pukul, dia harus marah. Nah, ketika dia nggak mau mengkonfrontasi dengan mau mukul atau marah, banyak laki-laki yang memilih mundur. Sudahlah. Sebenarnya,
saya memperhatikan banyak pria memilih untuk kecewa dan menjadi stagnasi dan tawar hati dibandingkan dia maju dengan ketegasan dalam memimpin. Kenapa dia mau cari aman? Dia mau cari aman, dia tidak mau konflik, dia tidak mau menentang orang-orang yang berbeda pendapat. Karena kalau dia dengan manusia lama, mending dia pukul. Dia pukul, dia tentang, dia marah, berkelahi. Itu konsekuensi kalau laki-laki. Tapi laki-laki yang takut akan Tuhan pasti nggak gitu dong. Laki-laki yang takut akan Tuhan punya cara dong. Punya cara dong bagaimana Musa menempatkan diri, Yosua menempatkan diri. Tuhan punya cara mengubahkan itu. Makanya kaum pria jangan biarkan istrimu yang leading di depan. Karena roh Isabel itu bisa menguasai. Karena kita bukanlah panggilan terutama untuk menjadi imam. Semua wanita boleh melayani, tapi jangan melampaui suami kita. Kita harus menempatkan diri, kita tunduk kepada suami. Suami-suami, kalau hari ini engkau tidak leading your wife, itu sebuah kekalahan di dalam hidupmu. Jangan biarkan perempuan yang memimpin dalam hidupmu. Jangan biarkan perempuan yang memimpin di dalam hidupmu. Kalau engkau sebenarnya ditetapkan Tuhan untuk memimpin. Banyak perempuan menjadi pemimpin, justru jauh lebih hebat. Kenapa? Sebenarnya kami bukan pemimpin major. Kami adalah manajer. Kami bukan pemimpin mayor, pemimpin utama. Prialah yang harus menjadi pemimpin utama. Wanita itu ciri khasnya managing, multitasking. Dia bisa melakukan banyak hal. Makanya satu orang perempuan di dalam satu situasi dia bisa mengerjakan banyak hal daripada satu orang pria. Tetapi sebetulnya panggilan yang sejati bagi pria adalah dia menjadi seorang leader. Saya seorang pemimpin wanita, tapi saya katakan pemimpin pria harus jauh lebih bangkit daripada pemimpin. Malu saudara. Kalau laki-laki itu ada di belakang. Malu saudara. Nah kalau posisimu lagi di belakang dan dipimpin oleh seorang wanita. Saya wanita. Di kantor kami pemimpin-pemimpinnya kaum wanita. Dan kami berhadapan dengan pria-pria yang puji Tuhan mereka masih mau mendengar kita. Tapi saya mau katakan. Jangan lemah imanmu. Jadilah kuat hai kaum pria. Kami memang luar biasa sebagai wanita yang memberikan naluri kepemimpinan. Tapi saya tetap mendorong pria-pria jadilah pemimpin. Dan kalau pria-pria itu dipimpin, mereka juga akan menjadi orang hebat ketika mau dipimpin. Karena memang ketika diizinkan Tuhan seperti itu, ya juga harus mau dipimpin. Amin. Tapi saya tetap mendorong pria-pria bangkit, punya ketegasan dalam memimpin. Belajar bijaksana. Karena saya mengenal kaum pria lebih banyak sakit hatinya daripada kaum wanita. Kenapa? Mereka itu tidak bisa berbenturan. Mereka itu tidak bisa ditolak. Mereka itu tidak bisa tidak didengar. Makanya paling banyak laki-laki itu cari aman. Cari aman dengan tidak mau konflik. Bahayanya di sini adalah mereka tidak bertumbuh. Kebaikannya di sini adalah mereka bisa menyesuaikan, beradaptasi. Tapi yang saya mau katakan, mari bersikap lebih dari itu. Biarkan dirimu masuk di dalam area yang diberkati Tuhan. Dan para wanita, jangan lemah sekalipun engkau memimpin. Karena itu Tuhan izinkan terjadi di saat laki-laki tidak mau berperan. Saya mau mendorong kaum pria bangkit. Kaum pria jadilah berkat. Dan atasi persoalan-persoalan hati. Sehingga engkau bisa memiliki kinerja bekerja sama dengan orang lain. Yang ketujuh, Nehemia tidak mudah diintimidasi oleh musuh-musuhnya. Yang kedelapan, dia tidak menjadi hamba uang sebagai bupati. Yang kesembilan, dia melibatkan rohaniwan dimanapun dia berada. Dia melibatkan Esra, dia melibatkan para pemimpin-pemimpin Yehuda. Pemimpin Yehuda itu ada di belakang para pembangun-pembangun, ya, pekerja-pekerja yang ada, para orang-orang yang berperang, itu rohaniwan dilibatkan semua. Artinya dia melibatkan Tuhan dalam segala hal. Yang terakhir dan tentunya inilah yang terutama, yaitu dia berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa dia berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Demikian saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya kita tetap akan kuat. Buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, buat kaum pria, di saat engkau dipimpin oleh seorang wanita, engkau bersikap baik ketika engkau tunduk. Tapi jauh lebih baik kalau engkau juga bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang bisa mengatasi konflik hati. Tuhan tahu loh, bahwa sebetulnya engkau tidak berkembang karena konflik batin yang ada di dalam dirimu. Cari aman, takut di dalam memiliki masalah satu dengan yang lain, tapi Tuhan punya cara membuat engkau bertumbuh. Amin. Rise up. Jadilah pemimpin yang hebat dan luar biasa. Tuhan memberkati.
Bapak, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin hebat yang Engkau urapi pada pagi hari ini. Saya percaya mereka diberikan maksud Tuhan untuk jangan berhenti membangun. Membangun dengan tangan satu, berperang dengan tangan yang satu, dan siap-siap mendengarkan bunyi sangkakala di mana engkau harus maju dan berperang. Jangan berhenti membangun, sebab 52 hari Nehemia bisa menyelesaikan membangun tembok Yerusalem. Bagaimana mungkin kita selama bertahun-tahun hidup sebagai orang-orang yang kalah dan tidak bertumbuh? Bapak, kami berdoa ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan rohani, baik pria maupun wanita. Wanita dipakai Tuhan sebagai pemimpin, pria apalagi dipakai Tuhan sebagai imam. Dan di dalam nama Yesus, segala bentuk Tuhan, ikatan-ikatan yang mengikat, membelenggu sehingga orang-orang gagal menjadi pemimpin, khususnya kaum pria, kami berdoa diputuskan, dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Hari ini terjadi kelepasan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pria-prianya Tuhan untuk menjadi pria yang takut akan Tuhan. Jangan takut berkonflik, tetapi carilah Tuhan, maka engkau akan hidup dan berhasil serta beruntung. Ini doa kami Bapak, pemimpin-pemimpin hebat akan lahir dari kriteria-kriteria seperti Nehemia yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan memberkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat kekasih Tuhan, pendengar yang budiman pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Berkat kasih karunia mengalir dalam kehidupan mereka. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Ora etal et labora, bekerja dan berdoa, berperang, memuji, menyembah, dan berkemenangan. Dan engkau siap membangun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Secara khusus buat mama saya, Mama Eske, kiranya terus diberkati dengan kasih setia Tuhan. Buat Bapak Ibu semua yang di dalam pokok-pokok doa, selalu kami doakan setiap hari di dalam doa-doa kami. Tim doa senantiasa mendukung di dalam doa apapun yang menjadi pergumulan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan bisa menghubungi 0811 432 9610 atau silakan ketik di kolom chat setiap pokok-pokok permohonan doa saudara. Tuhan memberkati, shalom, selamat pagi.